Tapi Bapak kita berdua sudah ini sudah di ruangan yang sama. Lalu nanti Ibu atau isi ke dia. Oh, pagi Bu Lili. Pagi Bapak, alhamdulillah baik, sehat dan tetap bersemangat. Baik. Dulu kita mau lakukan supervisi akademik nih. Iya benar Pak. Nah, apa yang Ibu ingin saya lihat dari proses atau dialog yang atau kegiatan yang mau Ibu lakukan dengan si Ibu atau guru Ibu? Iya, terima kasih Bapak. Ini sudah saatnya saya mensupervisi guru saya atas nama Bapak Jihan Bapak. Kemudian saya mau konsultasi kepada mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach saya. Supervisi saya ini adalah supervisi pembelajaran, jadi intinya saya nanti mau lihat tentang RPP-nya, kemudian lagi penilaian dan lain sebagainya. Mohon cek untuk pertanyaan saya, ya Bapak. Oke, pertanyaan apa yang Ibu ingin saya ketahui? Iya. Apakah benar jika saya bertanya seperti ini kepada coach saya, Pak? Saya mau bertanya, apakah Bapak sudah membuat RPP? Ya. Kemudian pertanyaan saya kedua, apakah di dalam RPP Bapak itu sudah ada alokasi waktunya, sudah ada KIKD-nya, kemudian sudah ada di dalamnya itu metodenya, pendahuluannya, kegiatan inti dan penutup itu Bapak. Baik. Jadi apa yang Ibu ingin saya lihat secara utuh dari yang mau Ibu lakukan dengan Jihan? Apa yang saya lihat dari Ibu terkait dengan proses supervisi yang akan Ibu lakukan dengan Pak Jihan? Iya, saya ingin masukan dari Bapak. Ketika saya menanyakan tentang perangkat, apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah benar atau saya harus bagaimana, Bapak? Oke, baik. Tadi Ibu ingin saya melihat bagaimana proses Ibu bertanya kepada Betul sekali, iya. Sudah tahu, jadi nanti di akhir sesi saya akan masuk lagi dengan Ibu untuk kembali memperhatikan kembali proses yang Ibu lakukan dengan guru Ibu ya. Terima kasih sekali Bapak. Nanti saya melakukan perjanjian lagi Bapak. Terima kasih. Baik Ibu. Oke, silakan Ibu melakukan isi atau dialog dengan guru Ibu. Silakan Ibu. Ya. Selamat pagi, Jihan. Waalaikumsalam Ibu, pagi Bu Lili. Iya, sini duduk sini. Ya, siap Ibu. Ya. Untuk hari ini, saya untuk isi akan dulu ke Bapak ya. Ya, baik Bu. Ini berkas-berkasnya sudah saya bawa, saya siapkan ini Bu. Iya. Saya mau cek untuk RPP-nya Bapak, komponen-komponennya apa saja Bapak yang sudah Bapak tuliskan. Bu, komponen-komponennya ya mulai dari perangkat pembelajaran itu, mulai dari materinya, dari kompetensi inti, kompetensi awal, dari pendahuluan, KIKD-nya sudah ada semua Bu. Ini bisa dilihat Bu, silakan. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin tahu persepsinya Bapak. Dalam perangkat pembelajaran ini mungkin persepsi yang saya gunakan karena di saat ini pada saat 50% ya Bu, kemungkinan nanti kalau saya berikan sesuai yang luring 100% kemungkinan ini nggak bisa. Akhirnya di sini saya mohon maaf untuk memanipulasi atau mengurangi jam-jam mata pelajarannya, namun tanpa mengurangi dari sesi materi yang sudah ditetapkan yang harus saya berikan kepada peserta didik saya Ibu. Iya, jadi kontekstual ya, itu karena keadaan ya Pak. Oke. Yang kedua, di sini tadi saya melihat untuk metodenya Bapak. Tetapi di metode yang intinya belum sesuai.
Iya Bu, karena mungkin di metodenya ini dari kegiatan inti yang saya rancang itu memang belum saya modifikasi total. Mungkin hampir masih sekitar 75% saya modifikasi untuk persiapan pembelajaran ini. Sedangkan di model prakteknya saya sudah menyiapkan untuk pembelajaran PTM 50% ini. Saya ya mohon maaf karena saya harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, terus memang realnya ya seperti ini. Mohon nanti bisa dikoreksi pada perangkat pembelajaran saya dengan hasil diskusi bersama Ibu ini. Bagus sekali, tapi tolong nanti bisa lagi. Satu lagi Bapak, di situ tadi di metodenya menggunakan PJJ, tetapi di penilaiannya kok tidak ada penilaian lagi. Bapak, Ya, Ibu, baik. Memang pembelajaran yang saya gunakan ini project based learning ya, Bu, berbasis proyek ya, Bu. Namun di kenapa kok di dalam penilaian saya belum pure secara utuh? Karena saya masih menggunakan pakem yaitu penilaian dari sikap, dari nilai dan dari hasil kinerja mereka, Bu. Kalau untuk proyeknya masih belum. Kan memang saya mengasumsikan pembelajaran yang saya buat untuk PJBL. Namun PJBL, keinginan saya untuk PJBL, namun hasilnya itu belum bisa pure untuk PJBL. Akhirnya masih tetap menggunakan penilaian yang lama. Itu, Bu. oke, terima kasih sekali Bapak dari pembicaraan kita tadi. MPP yang baik, bagaimana Bapak? Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, dengan segala keadaan yang ada seperti ini, dengan kondisi pandemi yang masih berlanjut seperti ini, mungkin kalau kita mengacu dari, mohon maaf, dari kurikulum yang telah disediakan, nanti kita akan kewalahan sendiri. Karena kalau menurut saya, guru itu saya sendiri pribadi saya asumsikan sebagai dalang. Ya Bu, di kesenian Jawa itu saya asumsikan sebagai dalang. Kenapa dari dalang? Biasanya dalang itu kan diminta manggung dengan judul ini. Namun di lain sisi, kok ada situasi dan kondisi lingkungannya yang bisa mendukung, otomatis dalang tetap mengkomparkan materi-materi atau perilaku-perilaku wayang yang sesuai dengan kondisi di sekitar. Nah, itu saya asumsikan pada pembelajaran saya. Memang RPP yang saya buat seperti ini, Bu. Tapi namun realnya nanti kita bolehlah atau Ibu bolehlah masuk ke kelas saya untuk tahu lebih dalam bagaimana pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik. Nanti di situ kan ya setidaknya saya juga bisa mendapat umpan balik dari Ibu. Terus nanti kan bisa dapat masukan, RPP-nya harus gini, harus sama gini. Nah, sedangkan saat itu kan saya memang ingin sekali untuk PJBL pada peserta didik. Namun memang dalam kondisi waktu. Nanti kalau saya terapkan PJBL utuh semuanya, mungkin hanya sekitar 50% yang bisa mencapai. Terus kalau saya terapkan itu nanti peserta didik saya yang 50% lagi nanti bagaimana? Masa hanya tugas saja kan itu menurut saya nggak balance lah Ibu. Kalau menurut saya Terima itu Ibu. kasih. Iya, Luar biasa, umpan balik dari pembicaraan kita ini tadi, umpan balik yang saya berikan, jadi apa yang dilaksanakan, apa yang direncanakan, nah gitu ya Bapak. Kemudian untuk kedepannya, Bapak apa saja yang mau penjagaan lakukan, seperti ini kita melakukan ini tadi, kedepannya untuk perbaikan apa langkah-langkah yang Bapak akan lakukan. baik Ibu. Saya awalnya dari bawah dulu melihat kondisi peserta didik saya sudah siap apa belum untuk menerima pembelajaran yang akan saya terapkan. Yang kedua, saya kolaborasi tanya jawab dengan rekan sejawat dalam lingkup satu jurusan dan bisa mengembang lagi dari lingkup sekolah bahkan MGMP dari kabupaten maupun dari provinsi kan sudah ada informasi-informasi itu Bu. Saya juga selalu melakukan sharing, ya nggak selalu maksudnya ya pernah melakukan sharing. Kalau selalu itu menurut saya setiap hari kita sharing malah nggak berjalan-jalan kan Bu pelajaran yang kita inginkan. Kalau seminggu sekali sharing dengan teman-teman, seminggu sekali dengan teman satu sekolahan itu mungkin insya Allah bisa jalan walau ya saya di dalam sharing itu kan dapat feedback Bu, masukan dari teman, Jihan jangan gini, anu sebaiknya kamu seperti ini lah. Itu kan juga pernah saya lakukan Bu, saya diberi masukan, saya coba inilah. Ternyata itu belum bisa Bu. Akhirnya
dari masukan itu enggak saya telan mentah-mentah, karena kalau saya telan mentah-mentah, di situ saya praktekkan, saya membuat media itu, media praktek bersama peserta didik itu enggak enggak bisa, Bu. Maksudnya dalam arti enggak bisa itu, dalam arti enggak bisa itu peserta didik saya belum belum semuanya praktek gitu. Akhirnya, oh kalau seperti yang kemarin saya lihat tuh, kalau satu media 4 anak itu masih banyak kurangnya. Satu media 3 anak itu hampir bisa mencapai 100%. Akhirnya saya diam-diam pada waktu ruang praktek kosong itu saya mencoba satu satu kali pertemuan saya buat 2 anak dengan media yang banyak, media praktek yang banyak. Oh, alhamdulillah di situ Ibu saya menemukan, oh ini bagus ini. Tapi Bu, ini di lain sisi ini saya menemukan, oh ini bagus untuk strategi pembelajaran saya ke depan. Nah, namun jika dalam satu ruang lingkup bengkel saya atau workshop yang ada di sekolah saya, di sekolah ini, itu kalau menggunakan dua, terus di situ ada 2 atau 3 guru yang bersamaan satu dalam workshop, hancur Bu, materinya hilang, medianya nggak terpakai, dalam arti nggak terpakai, saya biasa menggunakan 5, saya hanya bagian 2, lah itu. Nah, di sini muncul tantangan dalam diri saya, Bu. Bagaimana saya bisa menghadirkan media yang lebih banyak, gitu, Bu. Nah, di situ dalam itu ya saya koordinasi lagi dengan pemangku kebijakan dalam lingkup sekolahan ini, terutama dalam jurusan seperti Bapak Kaprok itu saya ajak diskusi, Pak, bagaimana ini Pak? Kalau ini terus gini-gini, kalau ya 2 itu udah kualan Pak. Kalau 3 guru, 4 guru masuk bengkel semua, saya bisa nangis Pak. Keluar saat Jawa, saya tinggal ngopi gitu Bu. Saya bilang, tapi ini dalam tanda kutip dengan bercanda ya Bu. Nggak mungkin saya biarkan menelantarkan anak-anak itu nggak mungkin. Itulah. Terus saya juga kalau pada saat nyantai gitu biasanya ngobrol dengan bapak kepala sekolah ya saya masuki itu menurut saya tantangan. Nah, tapi dalam pemikiran saya berhasil nggak berhasil untuk memunculkan media banyak pada peserta didik itu saya nggak, maksudnya bukan nggak mikir, saya biarkanlah Bu, ya memang itu curhatan hati saya, kalau pemangku kebijakan mau menerima dan mau mendatangkan ya sudah, alhamdulillah kesenangan bagi saya. Kalau belum berarti saya harus membuat desain ulang pembelajaran yang bisa memfasilitasi pure semuanya kepada peserta didik saya. Itu Ibu. Iya, baik, bagus sekali. Ya, bagus sekali Bapak Jihan. Jadi dari supervisi kita ini tadi, Bapak sudah menjelaskan ke depannya Bapak mau bagaimana. Nah, nanti setelah Bapak itu melakukan apa yang dijelaskan tadi, nanti kita ketemu lagi. Habis Bapak bisa menceritakan kembali apa hasil dari bahan yang sudah menjadi dilakukan tadi. Itu ya Pak Jihan ya. Baik Ibu, terima Sampai ketemu kasih. lagi. Ya, Kita dengan teman-teman yang mau saya seperti ini lagi. Selamat Ibu. beraktivitas Pak Jihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Timon. Salam Ibu. Saya sudah melaksanakan supervisi ini tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sharingkan ke Bapak, sudah saya sampaikan kepada kunci saya, Bapak. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam di refleksi ya, terkait dengan yang sudah Ibu lakukan. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke dalam umpan balik, beberapa hal Ibu lihat tadi pada yang Ibu dampingi. Ya, terima kasih Bapak. Saya menginginkan ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru saya, kepada coach saya, itu coach saya atau guru saya itu memberikan jawaban yang sesuai dengan standar Bapak. Jadi kalau misalkan RPP, saya berasumsi juga RPP yang ideal. Gitu Bapak, kalau misalkan itu penerapan di lapangan, ya sudah sama persis dengan yang direncanakan yang di RPP-nya Bapak. Ibu lihat dari kunci, bagaimana kunci memberikan respon terhadap visi ketika Ibu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Iya, terima kasih Bapak. Ketika saya menanyakan tentang
jadi yang sesuai dengan standar, kunci saya bilang kalau diadaptasikan. Jadi di perencanaannya sudah bagus, tetapi di pelaksanaannya tidak sesuai karena masih dalam masa pandemi. Demikian Bapak tadi. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan, ada beberapa jawaban dari coach yang mengatakan, "Kenapa Ibu merasa dari pernyataan itu seperti itu?" Ya, mengatakan tapi coaching saya sudah tahu sebetulnya kalau kita melakukan pembelajaran di perencanaan atau tidak kurang dari perencanaan. Setelah yang terjadi, maka coach saya itu bilang, maaf, intinya sudah kan yang dilakukan sudah lewat dari perencanaan. Yang Bapak. Baik, kalau pertanyaan yang saya lihat ya, dan misalnya dan pertanyaan yang Ibu ajukan, saya sudah lihat Bapak melakukan mengembangkan metode sesuai. Saya juga sudah melihat metode Ibu tidak ada penilaiannya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, sudah juga pernyataan Ibu, Ibu Bapak sudah bagus. Tapi lain kali lihat lagi. Nah, dari dua pertanyaan ini, tiga pertanyaan yang Ibu sampaikan ini, kuasa yang ini ke diri Ibu ketika Ibu tanyakan ini kepada coach. Ya Bapak, saya menyadari ternyata dari pernyataan saya tadi jadi saya kok menyebutkan kunci saya ya Pak itu tadi ya. Ya Pak. Bagian mana Ibu melihat bahwa itu tiga ada kata-kata kok cinta. Di sini kok ada seperti ini kenyataannya kok itu kata-kata itu setelah saya mengucapkan jauh seperti ini saya kalau memang kenyataannya itu pandemi menunjukkan juga. Kalau bagaimana Ibu saat ini tidak menunjukkan coach Ibu? Ya, ya Bapak, setelah saya rasakan dari hati karena saya hadir sepenuhnya untuk Pak Jihan gitu ya. Kemudian saya bilang gini, Pak Jihan, RT Bapak sudah bagus, baik dengan aturan-aturannya. Silakan nanti untuk pelaksanaannya disesuaikan. Yang Pak, saya kira lebih halus. Terima kasih Ibu. Ada poin Ibu menutup perbicaraannya. Ada pertanyaan yang mengingatkan Koji untuk langkah berikutnya seperti apa. Dan Ibu menanyakan apa saja langkah-langkah yang akan Bapak. Bagi saya ini adalah sebuah pertanyaan yang meminta komitmen dari Koji. Nah, ketika Ibu menyadari poin-poin yang tadi menyebutkan, pertanyaan sama dengan saya ajukan bagaimana atau apa langkah itu selanjutnya agar nanti ketika Ibu menyanyi tidak menyudutkan kopi Ibu. Ya, Bapak terima kasih. Berarti yang saya lakukan ke depannya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan kepada kunci saya harus pakai rasa, pakai hati, saya harus hadir sepenuhnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya tidak kunci saya ini kata semangat, tetapi menumbuhkan semangat. Jadi, kata-kata yang support di dalamnya, meskipun secara tersirat, itu yang harus diperbaiki, tapi tidak merasakan bahwa itu adalah kata-kata yang menyebutkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu. Ini sebelum sesi ini, kesimpulan Ibu dari proses telah supervisi hingga saja.
kasih sekali pada saat saya supervisi, saya sudah ada Bapak pertanyaan-pertanyaan yang mau saya ajukan kepada coach saya. Tetapi saya masih ragu apakah itu sudah benar apa belum. Ketika saya ketemu sama Bapak Simon, saya sudah ada perencanaannya, kemudian saya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang benar yang harus saya sampaikan kepada coach saya. Terima kasih, berarti sangat penting sekali yang disebut sebagai advertising. Kemudian yang kedua, pada saat saya melakukan supervisi, saya kunci saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan harus saya kirim itu adalah merupakan kunci yang bagus. Refleksi Bapak, sama Bapak saya datang kembali kepada Bapak dari refleksi, saya mendapatkan saya supervisi ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, itu yang saya dapatkan. Terima kasih Ibu Leni, semoga apa Ibu ketika di fase supervisi ketika di fase supervisi Ibu ingin melihat bagaimana Ibu mengajukan refleksi ini lalu Ibu sudah menemukan poin yang dapat mengembangkan itu lebih lanjut ke depan. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Bila tidak ada Bapak, saya mau masih lain-lain. Nah, kamu kita dulu. Nanti kan sama-sama boleh ya. Jadi Pak Adi kan angkat tangan jadi saya bisa untuk memberikan. Nah, semua juga boleh tuh Pak Adi. Baik. Terima kasih.